Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup berasal dari berbagai sumber dalam suatu ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan organisme, baik tanaman maupun hewan yang saling berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan di sekitarnya. Mari kita simak lebih lengkapnya penjelasan mengenai keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, struktur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, struktur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Indonesia dengan keanekaragaman baik itu flora maupun faunanya. Keanekaragaman hayati atau sering dikenal juga sebagai biodiversitas. Biodiversitas adalah suatu tingkat yang ada di dalam bumi, dan hal ini menjadi patokan atau ukuran dalam penentu kesehatan bumi. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Menurut beberapa sumber di Indonesia, keanekaragaman dibagi menjadi dua jenis, yaitu keanekaragaman hayati flora dan fauna. Keanekaragaman flora di Indonesia bisa dibilang sangat banyak, tetapi ada salah satu flora asli Indonesia yang namanya sudah terkenal hingga ke luar negeri, yaitu Rafflesia arnoldi, atau lebih dikenal dengan bunga bangkai. Tumbuhan ini biasanya ditemukan di hutan Sumatera. Bukan hanya banyak, tetapi flora Indonesia juga tidak merata. Misalnya saja jumlah hutan di Pulau Kalimantan, Papua, dan Sumatera berbeda dengan hutan di Pulau Jawa, Kepulauan Sunda, Maluku, dan Sulawesi. Berbeda dengan flora, fauna Indonesia pada dasarnya dibagi berdasarkan garis Wallace dan Weber. Dari kedua garis itu, fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Australia, Oriental, dan Peralihan. Fauna Australian berada di daerah Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Salah satu hewan yang termasuk fauna Australian adalah burung cendrawasih. Sedangkan fauna Oriental dapat ditemukan pada wilayah Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Pada fauna Oriental, kita bisa menemukan hewan atau fauna yang memiliki ukuran tubuh cukup besar seperti badak, gajah, banteng, dan sebagainya. Tidak hanya berbadan besar, ada juga hewan burung seperti elang, jalak Bali, dan sebagainya. Dan yang terakhir, fauna peralihan yang letak wilayahnya berada di daerah tengah kepulauan Indonesia, seperti Kepulauan Nusa Tenggara. Adapun hewan atau flora yang ada di bagian tengah Indonesia, misalnya Singapura, Rangkok, Sulawesi, Maleo, dan Anoa. Dan itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.